Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Ajis, di Komunikasi Organisasi. Video ini bertujuan untuk melaksanakan tugas dari dosen, yaitu tugas membuat video pembelajaran mengenai komunikasi nonverbal. Nah, hari ini kita akan membahas materi komunikasi nonverbal, yaitu pengertiannya, jenis-jenisnya, fungsi-fungsinya, batasan-batasannya, dan juga kaitannya. Nah, kita mulai saja. Yang pertama, pengertian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Pesan disampaikan melalui gerakan tubuh, ekspresi wajah, nada suara, postur tubuh, dan kontak mata. Komunikasi ini seringkali efektif, jujur dalam mengekspresikan emosi dan niat dibandingkan kata-kata yang diucapkan. Contohnya, ekspresi wajah yang menunjukkan kebahagiaan dan postur tubuh yang menandakan ketidaknyamanan. Nah, uh, komunikasi verbal itu lebih nampak jujur karena dia langsung ekspresi, sedangkan komunikasi verbal yaitu berupa tulisan itu bisa saja kita tidak mengetahuinya apakah itu dia jujur atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan membahas batasan-batasan komunikasi nonverbal. Nah, maksud dari batasan-batasan komunikasi nonverbal ini adalah merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi interpretasi dan makna pesan nonverbal. Batasan ini termasuk konteks, budaya, individualitas, dan ambiguitas makna. Nah, kita bahas konteks. Konteks adalah makna dari perilaku nonverbal sangat bergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Gerakan atau ekspresi yang sama bisa memiliki arti berbeda dalam konteks berbeda. Nah, selanjutnya ada otomatis dan alami. Nah, perilaku nonverbal sering muncul tanpa disadari sehingga sulit untuk dikendalikan dan dimanipulasi. Jadi, batasan-batasan ini adalah batasan otomatis atau alami atau spontan itu adalah seseorang yang tidak yang sudah memiliki kebiasaan seperti membilang kamu tapi dia pakai tangan menunjukkan kamu seperti itu. Selanjutnya ada terintegrasi dengan perilaku verbal. Nah, perilaku non verbal bekerja bersamaan dengan perilaku verbal. Seperti nada suara keras yang mengekspresikan marah, dan juga suara sedih yang mengekspresikan takut, suara sedih mengekspresikan suara yang rendah, mengekspresikan sedih, dan juga lain-lainnya. Baik, selanjutnya ada yang namanya makna rangkap. Nah, makna rangkap ini yang adalah pesan verbal sering memiliki banyak arti dan dapat diterjemahkan dengan berbagai cara, tergantung pada interpretasi penerima pesan. Nah, selanjutnya ada norma dan nilai sosial. Komunikasi nonverbal dipengaruhi oleh nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, seperti cara duduk atau menjaga jarak. Nah, teman-teman, kita masuk ke fungsi-fungsi komunikasi nonverbal. Nah, apa sih maksud fungsi-fungsi komunikasi nonverbal itu? Nah, yang pertama itu oh, komunikasi nonverbal memiliki beberapa fungsi yang penting untuk memperjelas atau menambah makna pesan verbal. Nah, itu Nah, yang pertama itu ada yang namanya repetisi. Repetisi itu adalah mengulang. Itu mengulangi pesan verbal untuk memperkuat dan memperjelas maksud dari pesan itu. Nah, selanjutnya ada substitusi yaitu menggantikan pesan verbal dengan isyarat nonverbal. Misalnya mengangguk sebagai tanda setuju, menggeleng sebagai tanda tidak setuju, dan bisa juga dengan jempol sebagai tanda setuju atau tidak, bisa juga tanda jempol juga tanda suka atau ini tanda tidak suka. Juga ada tanda menggerakkan tangan ini, bisa juga dengan babai dan juga bisa tidak, dengan tangan yang begini bisa mengajak, hingga begini mundur. Nah, itu merupakan fungsi dari komunikasi non verbal. Selanjutnya ada kontradiksi, itu menyampaikan pesan yang berlawanan dengan pesan verbal untuk menunjukkan ketidaksetujuan atau sarkasme. Misalnya ada nih yang berpendapat mengenai bahwa si dia itu pintar, tapi dia tidak, kamu tuh pintar sekali ya, kayak gitulah. Dia itu tidak setuju atau dengan sarkasme.
Baik, selanjutnya ada komplimen, yaitu melengkapi pesan seperti gestur tangan yang memperjelas penjelasan. Contohnya, kita berangkat dari sini ke sini. Itu tentu dengan tidak menggunakan komunikasi nonverbal itu menjadi pesan yang ambigu atau tidak jelas. Tapi ketika menggunakan komunikasi nonverbal itu akan memperjelasnya. Kita dari sini menuju ke sini, atau dengan menggunakan peta atau menggunakan maps kita menunjukkannya dari sini ke sini, dari Padang ke Parangsimpuan. Nah, selanjutnya ada aksentuasi. Nah, teman-teman, aksen ini merupakan menegaskan bagian penting dari pesan verbal dengan ada suara atau gerakan dramatis. Contohnya, dengan ekspresi kita menunjukkan pesan itu penting. Misalnya, teman-teman, besok semua datang ya, jangan sampai ada yang tidak datang. Nah, seperti itu. Atau juga yang lainnya, kita bisa menggunakan oh, aksen nada itu lebih tegas ke poin-poin yang penting. Nah, selanjutnya ada regulasi. Regulasi merupakan mengatur alur percakapan. Contohnya misalnya mengangkat tangan untuk meminta giliran berbicara. Seperti teman-teman saat presentasi ataupun saat persidangan ataupun dengan yang lain-lainnya itu seperti biasanya dengan mengucapkan interupsi sambil mengangkat tangan. Interupsi, saya ingin berbicara atau saya ingin berpendapat tentang pendapat Anda. Nah, teman-teman, itu merupakan fungsi-fungsi dari komunikasi nonverbal. Nah, saya juga selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal itu dapat dikelompokkan beberapa jenis berdasarkan cara pesan disampaikan tanpa menggunakan kata-kata. Yang pertama itu ada jenis komunikasi tubuh, yaitu gestur atau ekspresi wajah dan postur tubuh yang menyampaikan emosi atau niat. Nah, ini merupakan jenis komunikasi tubuh. Itu gestur badan ataupun ekspresi marah, ekspresi sedih, bahagia, postur tubuh yang menunduk, postur tubuh yang menggerakkan bahu seperti menandakan tidak tahu atau yang lain-lainnya. Baik, selanjutnya ada komunikasi mata. Itu tatapan mata yang dapat menunjukkan perhatian, dominisi, atau keterbukaan. Nah, ketika kita berbicara dengan orang ataupun penerima, tapi kita tidak melihatnya, itu tandanya kita tidak menaruh perhatian kepadanya. Atau sebaliknya, penerima itu tidak yang penerima tidak melihat kita atau tidak membuat itu tandanya penerima tidak perhatian dengan kita. Nah, juga ada dominasi, yaitu seperti menatap mata orang ketika kita ingin berbicara atau kita ingin menunjukkan bahwa kita itu adalah ketua, kita menatap matanya dengan tajam. Itu juga merupakan jenis dari komunikasi nonverbal. Selanjutnya ada komunikasi sentuhan. Itu sentuhan fisik ya, itu seperti pelukan atau tepukan yang menunjukkan dukungan atau kedekatan. Nah, contohnya ketika ada pasangan, nah, komunikasi nonverbal itu bisa berupa pegangan tangan, pelukan, maupun cium yang di kening. Itu merupakan jenis komunikasi sentuhan. Selanjutnya ada komunikasi ruang, yaitu proxemic, yaitu penggunaan ruang dalam interaksi seperti jarak antara orang untuk menunjukkan formalitas atau kedekatan. Nah, selanjutnya ada paralanguage, yaitu aspek vokal seperti nada, intonasi, dan kecepatan berbicara yang menambah makna pesan verbal. Nah, contohnya seperti ketika kita sedang marah, nada kita tinggi dan juga kuat. Dan juga kecepatan bicara kita menambah makna pesan verbal itu seperti contohnya, kamu jangan marah-marah tapi juga. Dan itulah teman-teman. Selanjutnya, apa sih kaitan antara komunikasi non verbal dan verbal? Nah, kaitan komunikasi verbal dan verbal itu berperan penting dalam memperkuat dan memperjelas pesan verbal. Misalnya, seseorang bisa menggunakan gestur tangan atau nada suara yang sesuai untuk menegaskan poin penting. Pesan verbal dan non-verbal juga saling melengkapi, tetapi dalam beberapa situasi, komunikasi non-verbal dapat bertentangan dengan pesan verbal. Yang disebut itu biasanya disebut dengan kontradiksi. Contohnya, ketika seseorang tersenyum, namun dia menyampaikan kabar buruk nih teman-teman. Ini bisa menunjukkan ironi dan perasaan ambigu. Nah,
Jadi kesimpulannya adalah komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang menggunakan isyarat-isyarat, baik berupa isyarat tubuh, isyarat mata, isyarat uh, wajah, dan lain-lainnya. Komunikasi nonverbal juga sangat membantu komunikasi verbal, di mana komunikasi nonverbal membantu dalam penyampaian pesan yang lebih jujur, lebih lebih enak dilihat, dan lain-lainnya. Dari uh, Mungkin sekian saja dari saya Muhammad Aji. Saya harap teman-teman dengan materi ini, teman-teman mampu memahami apa itu komunikasi nonverbal dan juga fungsi-fungsi dan juga fungsi-fungsi, jenis-jenis hambatan, batasan-batasan maupun kaitan-kaitannya. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Saya ucapkan terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like. Kantip.